Kita akan berbincang dengan Ketua Komisi 10 DPR, Saiful Huda, yang sudah bergabung bersama kita melalui jalur daring. Pak Saiful, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Mas, apa kabar? Kabar baik. Mana, udah berbuka ya? Iya, Oke. sorry ini, agak darurat ini. Baik, kami yang mengganggu. Oke, apa yang diprotes dari buku Kamus Sejarah tersebut? Ya, satu, di dalam buku Kamus Sejarah itu sangat terlihat sekali kesembronoan dalam penyusunannya. Salah satunya adalah tidak adanya penjelasan terkait dengan seluruh perjuangan yang sudah dilakukan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Termasuk Mas, yang perlu dicatat, tidak hanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tidak dijelaskan dalam Kamus Sejarah itu, tapi juga Pak Soekarno dan sekaligus Bung Hatta. Tidak dijelaskan sama sekali. Padahal sesungguhnya beliau-beliau adalah para pejuang yang mengabdikan seluruh kehidupannya untuk kemerdekaan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saat yang sama ada tokoh-tokoh yang ada di dalam Kamus Sejarah Indonesia itu yang kami menganggap belum berkontribusi apapun, bahkan cara pandang politik dan ideologinya berseberangan dengan negara, ideologi negara dan bangsa ini. Tapi malah ada di sana penjelasannya dan ada nama itu gitu. Nah, jadi ada dua hal itu. Oke. Satu, kontroversi tidak dijelaskannya seluruh peran perjuangan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk di dalamnya Pak Soekarno dan Bung Hatta. Yang kedua, ada tokoh kontroversi yang cara pandang keagamaan, politik, dan ideologinya berseberangan, tapi malah ada di dalam Kamus Sejarah itu. Ada yang pantas ada yang seharusnya tidak ada, tapi muncul di Kamus Sejarah tersebut. Ini Kamus Sejarah, Pak Saiful, baca di mana? Katanya belum beredar, tapi Pak Saiful sudah dapat ya? Itu bisa diakses di portal yang dimiliki oleh Kemendikbud, namanya Rumah Belajar. Oke. Yang baru kemarin itu di drop oleh Kemendikbud. Jadi penjelasan dari Kemendikbud bahwa buku ini belum terbit sepenuhnya final, tapi sudah diunggah di dalam situs Rumah Belajar yang dimiliki oleh Kemendikbud, dan siswa, guru, dan semuanya bisa mengakses secara terbuka. Oke. Sampai tadi malam saya masih bisa mengakses itu. Jadi kalau ada pejabat Kemendikbud yang bilang ini bukan terbitan Kemendikbud, ternyata memang ini ada di portal resminya milik Kemendikbud ya Pak Saiful ya? Betul, namanya Rumah Belajar. Rumah Belajar. Sudah adakah komunikasi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan terkait dengan kasus ini? Belum, tapi kita membaca penjelasan dari Mas Hilmal Farid selaku Dirjen Kebudayaan yang menyampaikan bahwa ini buku sebenarnya sudah disusun sejak tahun 2017 dan belum diterbitkan secara resmi. Tapi dokumen yang kita dapat, ISBN-nya pun sudah ada untuk buku Kamus Sejarah ini. Jadi secara teknis sebetulnya sudah siap cetak ya? Nah, kami menganggap buku ini sesungguhnya sudah dianggap final karena sudah menjadi dokumen publik. Dan baru tadi pagi kayaknya sudah di take down oleh Kemendikbud. Baik. Jadi sekarang sudah tidak bisa diakses lagi. Baik. Namanya buku sejarah, sebetulnya perjalanan sejarah bangsa yang kelam juga sah-sah saja masuk di buku itu sebetulnya kan?
tentu tapi sekaliber Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Pak Soekarno, Bung Hatta, yang tidak mendapatkan penjelasan entry khusus terkait dengan yang ada di dalam kamus sejarah ini, itu jadi janggal. Itu artinya anak-anak peserta didik kita, karena ini akan menjadi buku rujukan yang akan diajarkan oleh guru-guru kita. Oke, andai saja nama-nama Hadratus Syekh, Bung Karno, Bung Hatta itu muncul, apakah kemudian tetap menjadi masalah bagi PKB dan NU jika nama-nama tokoh komunis tersebut ada di sana? Prinsipnya harus dilakukan evaluasi total. Karena itu kami merekomendasikan kepada Mas Menteri, Mas Mendikbud, Mas Menteri Nadiem, untuk melakukan evaluasi terhadap tim penyusun dari Kamus Sejarah Indonesia ini. Supaya penyusun jangan diposisikan tidak mengerti atau tuna sejarah gitu. Oke. Karena negara dan bangsa hanya besar kalau kembali kepada sejarahnya dan mengerti betul tentang sejarah. Beberapa kali kurikulum kita seperti ini menghilangkan tokoh agama, dan juga beberapa kali waktu itu ada kurikulum terkait agama juga dihilangkan. Ada apa sebetulnya dengan Kemendikbud kalau Pak Saiful lihat? Saya tidak tahu persis suasana kebatinan yang ada di Kemendikbud, tapi kita sebagai publik merasakan betul tentang perenang kebijakannya. Jadi seling tambal sulam dan selalu menuai kontroversi di ruang publik. Karena ini untuk yang kesekian kalinya, Mas. Ini saya mencatat hampir ada, ini yang kelima kontroversi menyangkut soal ini. Nah, karena itu kita meminta kepada Mas Mendikbud untuk melakukan evaluasi, terutama terkait dengan kasus Kamus Sejarah Indonesia ini, betul-betul perlu dievaluasi timnya. Oke. Ini lagi rame rencana reshuffle kabinet, ada masukan dari PKB terkait Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini? Saya nggak masuk ranah itu, karena itu ranahnya Presiden. Prinsipnya kami ingin Mas Menteri memperbaiki kinerjanya, karena amanat sudah diberikan kepada beliau. Nah, karena itu kita ingin, rekomendasi kami, kita minta supaya tim yang selama ini menyusun kebijakan, termasuk juga mungkin penyusun buku kamus sejarah Indonesia ini, untuk dilakukan evaluasi supaya sesuai dengan apa yang menjadi sejarah bangsa yang sesungguhnya. Oke, Mas Saiful, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk penyempurnaan kamus sejarah tersebut. Selamat malam, Assalamualaikum.